खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। कुछ ऐसा फज़ल हज़रते रब्बुल बरा हुआ, कुछ ऐसा। Selama 3 hari yang penuh keberkatan, puluhan ribu Ahmadi Muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Hadikatul Mahdi untuk Jalsah Salana Inggris 2026. Selama jalsah, Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz memimpin solat, menyampaikan 5 pidato, membimbing jalannya acara, dan mengingatkan semua bahwa tujuan sejati jalsah terletak pada pencapaian perubahan rohani dan akhlak. Selain itu, di luar acara jalsah, jadwal Huzur terus berlanjut. MTA Internasional kini mengajak Anda melihat di balik layar, mengikuti sebagian dari kegiatan Huzur selama dan setelah jalsah. साए में तेरे धूप नहाए बसद नियाज. Setelah berakhirnya rangkaian hari pertama, Huzur meninjau beberapa area. Pertama, beliau mendatangi toko buku jalsah, di mana beliau melihat beragam pilihan buku dan publikasi yang tersedia bagi para tamu. Dari sana, Huzur tercinta melanjutkan perjalanan ke sebuah tenda besar tempat para Ahmadi Arab. Huzur meluangkan waktu untuk menemui para tamu yang telah menempuh perjalanan dari berbagai penjuru dunia. नारे तकबीर, नारे तकबीर, Pada Sabtu malam, setelah menyampaikan pidato-pidato beliau di jalsah, Huzur dengan penuh kemurahan hati menerima berbagai delegasi, terdiri dari para tokoh Ahmadi baru yang menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri jalsah. Di antara yang menemui Huzur adalah perwakilan Italia. Nama saya Frederica Sona, saya adalah seorang profesor hukum. Apakah Anda mengajar di universitas? Ya, sekarang di Italia, tetapi juga di London. Dan saya sebagian besar bekerja dengan Muslim yang hidup sebagai minoritas. Peran apa yang Anda jalankan untuk kepentingan Muslim yang tinggal di Eropa? Saya berusaha sebaik mungkin untuk menjembatani kesenjangan, membantu berkomunikasi. Huzur bersabda, mereka juga harus berusaha untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan sistem Eropa, dan dengan tetap menjaga tradisi serta ajaran mereka sendiri. Mereka dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam masyarakat sebagaimana kami, para Ahmadi, lakukan. Saya sangat mengagumi apa yang telah Anda lakukan sesungguhnya. Hal ini pun benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Saya seorang jurnalis yang mulia. Apakah Anda seorang pekerja lepas atau pekerja terikat? Pekerja lepas, dan saya berkolaborasi dengan surat kabar Italia yang paling berpengaruh, Corriere della Sera. Apakah Anda akan menulis sebuah artikel setelah pergi dari sini? Ya, benar, akan banyak sekali. Saya banyak menulis. Saya Alessandro Bonifazzi, mahasiswa doktor dalam bidang geopolitik. Apa subjek Anda? Geografi, ekonomi, dan logistik yang terhubung dengan geopolitik. Topik yang sangat kompleks. Apakah untuk Eropa atau internasional? Kawasan Mediterania dan lebih luas lagi. Anda adalah seorang cendekiawan yang cukup besar. Terima kasih banyak. Saya seorang sosiolog agama. Saya mempelajari agama-agama. Dan terima kasih banyak. Baru-baru ini saya sedang membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa Italia. Saya sedang mempersiapkan sebuah artikel. Terima kasih atas terjemahan ini. Saya benar-benar menghargainya. Saya memiliki satu pertanyaan, jika boleh. Yang mulia, kapan Anda kembali ke Italia? Huzur bersabda, saya berharap dapat datang secepatnya. Tetapi memang ada beberapa pembatasan. Apakah Anda pernah mengunjungi Roma? Ya, saya pernah mengunjunginya, tetapi sebelum ada di posisi ini. Baik, kami menunggu Anda. Baiklah, terima kasih banyak atas undangan Anda.
Delegasi lain yang menemui Huzur berasal dari Nigeria. Beliau adalah raja di Ilaro dan penguasa tertinggi wilayah Yewa. Beliau memiliki banyak raja di bawahnya, jadi beliau adalah raja kelas atas. Beliau adalah raja di kawasan kami mengadakan Jalsa Salanah. Kawasan itu berada di wilayah kekuasaan beliau, yakni Ilaro. Di sana ada jamiah kita, Masrur College, Science College, semuanya berada di bawah wilayah kekuasaannya. Ini adalah pertama kalinya beliau datang ke Jalsa. Beliau adalah raja Kristen. Beliau adalah raja dari hampir setengah negara bagian tersebut. Huzur, beliau adalah Haji Musa Ibrahim yang sudah dikenal baik oleh Huzur. Saya mengenalnya. Sebelumnya ketika kami mengajukan permohonan, kami mengajukannya sebagai non-Ahmadi. Namun hari ini beliau telah menandatangani baiat sebelum kami datang, Huzur. Kapan? Beliau menandatanganinya sekitar 2 minggu yang lalu. Saya melihat suatu cahaya lalu saya menandatangani baiat. Huzur bertanya, jadi bagaimana kehidupan di negara Anda? Saya sudah lama ingin menampakkan diri dan juga bertemu dengan Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana situasi keamanan dan ketertiban di kerajaan Anda? Situasinya sudah baik sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas Minaret University di Ikirun. Jadi beliau mengucapkan terima kasih kepada Huzur atas Minaret University di Ikirun. Huzur bersabda, sekarang terserah mereka apakah mereka dapat mengelolanya atau tidak, apakah mereka dapat menjalankannya atau tidak. Mohon doanya Huzur, insya Allah mereka akan menjalankannya. Huzur bersabda, doa-doa saya akan berhasil jika Anda rajin bekerja keras. Insya Allah kami akan sangat rajin bekerja keras. Bagaimana pendapat Anda tentang jalsa di sini? Menarik, meskipun saya telah menghadiri jalsah mereka di Nigeria, namun yang ini berbeda. Yang ini istimewa, ini sangat menyegarkan. Tidak ada yang lebih dicintai Tuhan selain ketika orang-orang berkumpul bersama seperti ini untuk mengangkat suara mereka kepadanya untuk menyembahnya. Huzur bersabda, kami baru saja mendirikan kota di sini. Ini adalah pengaturan sementara. Jadi ada 50.000 orang yang datang ke sini dan hampir 20.000 orang tinggal di sini selama 3 hari. Dan situasi keamanan dan ketertiban juga baik tanpa polisi. Salah satu delegasi lainnya berasal dari Kosovo. Bagaimana Anda melihat acara kami di sini? Luar biasa. Maksud saya ini adalah pertama kalinya saya dan kedisiplinannya dan ikatan antar sesama sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bagaimana pendapat Anda tentang jalsa? Beliau mengatakan orang-orang tersenyum, kami diperlakukan dengan sangat baik dan kami ditunjukkan banyak sekali kasih sayang dan cinta. Juga di antara delegasi yang bertemu dengan Huzur adalah delegasi dari Yunani. Apa yang Anda amati di sini? Saya sangat tertarik untuk mengamati Humanity First karena saya menjadi sukarelawan di Yunani. Nama saya Bjorn, saya dari Denmark tetapi tinggal di Yunani. Anda dari Denmark tetapi tinggal di Yunani dan siapa dia? Dia adalah calon istri saya. Jadi dia yang membawa Anda ke sini? Ya, tentu saja. Bagaimana Anda melihat jalsah, Anda dan suami Anda? Ini sangat mengesankan yang mulia, bahwa kontribusi Anda tidak hanya bersifat lokal. Saya rasa, saya dulu mengajar hukum internasional dan saya merasa bahwa pengaruh Anda jauh lebih luas dari Eropa dan jauh lebih luas dari Asia, jauh lebih luas dari Pakistan. Jadi, dan saya rasa sangat baik bahwa Islam Anda itu damai dan berorientasi pada keadilan sebagaimana yang saya pahami dari pidato Anda. Ini sangat penting. Terima kasih. Dan segala sesuatu di sini semuanya terorganisir dengan sempurna dan sebenarnya beberapa ribu orang bekerja tanpa dibayar hanya untuk melakukannya dengan baik. Apakah tempat tinggal Anda di sini nyaman? Tentu saja, ini bukan pertama kalinya saya di Inggris, tetapi ini adalah pertama kalinya di jemaat Anda. Selain di Humanity First, apakah Anda mengamati hal lain? Ya, semua orang sangat ramah dan
sangat dermawan dengan segala yang mereka miliki. Tentu saja saya sudah mengetahui ini sebelumnya karena saya pernah menjadi sukarelawan untuk Humanity First dan saya bertemu dengan Atta dan Katrina. Sangat mengesankan melihat banyak sekali peserta di sini bertemu dengan banyak orang yang sama sekali asing. Anda seorang sejarawan, bukan? Anda adalah pengamat yang sangat tajam. Apakah Anda melihat wanita-wanita kami di sini bebas atau tertindas? Wanita-wanita Anda pertama sangat cantik, ramah, dengan senyuman yang sangat lebar. Huzur bertanya, apakah mereka tertindas? Mereka tampak terlalu bahagia untuk bisa tertindas. Huzur bersabda, jika mereka bahagia, itu berarti mereka tidak tertindas maupun tertekan. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda yang mulia jika saya boleh. Baik, apa yang Anda katakan tentang kedudukan wanita di dunia ini? Huzur bersabda, mereka setara dengan kaum pria, mereka dapat bekerja, mereka dapat memilih profesi apapun. Mereka telah bekerja di sini, bahkan di antara para wanita kami di sini, ada cukup banyak jurnalis, sejarawan, dokter, guru, insinyur. Jadi mereka itu bebas. Itulah kedudukan mereka. Mereka memiliki status yang setara dengan kaum pria. Dan bahkan kaum pria pun telah diperintahkan agar mereka memperlakukan wanita secara setara dan dengan cara yang layak. Itulah perintah dalam Al-Quran Suci, bahwa Anda harus memperlakukan wanita dengan layak. Anda tidak boleh berpikir bahwa kaum pria lebih unggul. Tidak. Ya, mereka memiliki tugas-tugas mereka sendiri. Mereka harus melaksanakan tugas-tugas mereka sendiri. Wanita memiliki tugas-tugas mereka sendiri, tugas-tugas yang telah ditetapkan. Mereka harus melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan bagi mereka sendiri. Mengapa seseorang harus menjadi Ahmadi dan bukan sekedar Muslim saja yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan Al-Quran? Huzur bersabda, ada cukup banyak golongan Muslim sebagaimana banyak golongan dalam Kristen. Dan adalah nubuatan Nabi SAW bahwa di akhir zaman akan datang suatu masa ketika akan ada cukup banyak golongan Muslim dan jumlahnya akan mencapai 73. Dan dari 73 golongan ini, satu akan menjadi golongan yang benar, yang mengikuti dengan benar jejak Nabi SAW. Dan beliau menubuatkan bahwa pada akhir zaman, karena cukup banyak Muslim yang akan mengabaikan dan meninggalkan ajaran Islam, maka seorang pembaharu akan datang. Dan menurut Al-Quran Suci, di surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, seorang pembaharu akan datang yang akan bekerja mengikuti jejak Nabi SAW untuk menghidupkan kembali ajaran Islam. Jadi ketika sosok itu datang, Anda harus menerimanya. Sebagaimana juga saat Nabi Isa datang 1400 tahun setelah Nabi Musa untuk menghidupkan kembali Yudaisme, untuk membuat mereka memahami ajaran sejati Yudaisme, ajaran sejati Nabi Musa. Jadi demikian jugalah Tuhan telah berfirman, seorang pembaharu juga akan datang di akhir zaman untuk umat Muslim. Dan kami percaya bahwa sesuai dengan nubuatan tersebut dan sesuai dengan nubuatan Al-Quran Suci, sosok itu telah datang dalam diri Al-Masih yang dijanjikan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan kami mempercayai hal itu. Inilah perbedaannya. Dan Muslim-Muslim lainnya berkata, tidak, ini bukan orangnya. Mereka berpikir sebagaimana orang-orang Kristen percaya bahwa Nabi Isa akan turun dari langit. Sementara kami berkata tidak, seseorang yang telah meninggal tidak akan pernah bisa datang kembali. Jadi inilah perbedaannya. Perbedaan kecil itu, rinciannya mubalik kami dapat memberitahu Anda. Kelompok lain adalah perwakilan dari Jepang. Nama saya Hiroko Minazaki, seorang antropolog budaya. Ya, saya sedang meneliti jemaat Anda sejak 2012. Ya, saya meneliti. Dan sejauh mana penelitian Anda telah berkembang sekarang? Apakah Anda telah menulis buku? Ya, saya telah menerbitkan sebuah buku tentang jemaat Anda dalam bahasa Jepang. Alhamdulillah. Beliau berkata bahwa pada tahun 2015, Huzur menyuruhnya untuk menulis sebuah buku dan telah memakan waktu 10 tahun, namun akhirnya beliau telah menyelesaikan buku tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang jalsah?
Sangat mengesankan karena ini adalah pertama kalinya saya bergabung, tetapi saya banyak belajar, dan khususnya saya sangat terkesan dengan keramahan orang-orang di sini. Semua orang sangat baik dalam mendukung kegiatan saya, karena saya sebelumnya tidak begitu yakin dengan keadaan di sini. Jadi saya banyak belajar dan saya benar-benar menghargai semua dukungan tersebut. Jadi saya yakin Huzur bersabda, ini adalah pengaturan sementara. Mungkin ada beberapa kesulitan bagi Anda, namun bagaimanapun dalam keadaan seperti ini, inilah yang bisa kami lakukan. Ya, tentu saja ada beberapa kesulitan seperti suhu yang panas atau kemacetan lalu lintas atau semacamnya, tetapi itu bukan hal yang kritis. Huzur bersabda, ini sangat wajar di sini dalam keadaan seperti ini. Hari ini saya membawa lukisan saya. Apakah Anda membuat pemandangan? Beliau telah membuat ini untuk menggambarkan pesan perdamaian di mana seekor singa, domba, dan rusa semuanya hidup berdampingan. Huzur bersabda, mereka semua akan minum dari sumber air yang sama, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis mengenai masa kedatangan Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa mereka dapat hidup bersama. Huzur bersabda, namun dunia hari ini justru berperilaku sebaliknya dari ini, dari lukisan Anda. Saya berharap dapat berbagi ide saya dengan Anda. Saya pikir ada beberapa hal yang penting untuk masa depan umat manusia yang bahagia. Pertama, untuk bumi, perdamaian dan alam yang melimpah adalah hal yang penting. Kedua, untuk manusia, cinta dan harapan. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu seorang pemimpin yang agung. Bukan Trump, bukan Putin, Huzur seperti Anda. Saya yakin akan hal itu. Terima kasih. Huzur bersabda, itu hanya jika Anda memiliki hubungan yang erat dengan Sang Pencipta Anda, maka Anda dapat merasakan kedamaian batin. Jika Anda mengenali Pencipta Anda, maka sebenarnya Anda dapat berbuat untuk kepentingan diri Anda sendiri dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Huzur dengan penuh kemurahan hati menerima delegasi yang terdiri dari perwakilan berbagai negara. Bagaimana Anda melihat pertemuan ini? Sangat menginspirasi, sangat damai, sangat menginspirasi melihat begitu banyak orang bekerja sama, dan terutama kerja sukarela ini adalah sungguh luar biasa dan suasananya damai. Kami tidak mengenal suasana damai seperti ini di Austria, sehingga kami sangat terkesan. Huzur bersabda, dengan 50.000 orang berkumpul bersama di sini, di tempat yang kecil ini. Ini tidak terjadi di Austria. Kami menerima kebaikan yang luar biasa. Semua orang sangat ramah dan sangat baik hati. Selanjutnya adalah perwakilan dari Kanada. Bagaimana Anda melihat di sini? Sangat mengesankan, sangat baik, dan ketika saya melihat, terutama ketika saya melihat para sukarelawan, yang ribuan jumlahnya, apakah Anda telah melihat organisasi kami? Sangat baik. Inilah cara Anda seharusnya mencoba mengorganisir dunia Arab Anda. Tepat sekali. Kita sungguh harus belajar dari ini. Tetapi kita seharusnya memiliki lebih banyak kedamaian, lebih banyak cinta. Kita harus memulai dengan cinta dan kedamaian. Mereka tidak memiliki kinerja seperti itu. Huzur bersabda, semoga Allah Ta'ala menolong Anda. InsyaAllah. Di antara mereka yang menemui Huzur adalah perwakilan dari Swiss. Di dalamnya ada tamu yang bekerja untuk pemerintah Ghana. Huzur bertanya, apakah kita sekarang sudah memiliki kendali yang baik atas sistem keuangan? Atau apakah orang-orang masih memotong uang? Yang satu itu masih sulit dicegah, tetapi saya pikir perekonomian sekarang sudah stabil. Huzur bertanya, apakah perekonomiannya stabil, membaik? Anda tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga perbaikan. Ini sedang membaik. Biaya hidup juga telah membaik. Huzur bertanya, apakah Anda sekarang sudah membuat kebijakan yang baik untuk meningkatkan perekonomian negara? Ya, kami sedang melakukannya. Kami sedang menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi asing untuk masuk ke negara ini juga.
dan kami sekarang lebih berfokus pada infrastruktur, sehingga seluruh negeri kini menjadi zona pembangunan. Jalan-jalan sedang diperbaiki di sana. Jalan Accra Cape Coast yang merupakan masalah besar dengan kemacetan lalu lintas sedang diperbaiki hingga ke perbatasan. Huzur bertanya, kini sumber daya apapun yang Anda miliki, apakah digunakan untuk kebaikan masyarakat atau tidak? Huzur bertanya, apakah Anda berusaha meningkatkan infrastruktur Anda? Infrastruktur jalan khususnya. Ya, infrastruktur jalan adalah yang kami fokuskan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh negeri. Huzur bersabda, para pejabat Anda memiliki helikopter, tetapi masyarakat tidak memiliki helikopter, jadi Anda harus membantu mereka. Pada hari terakhir Jalsah, para Ahmadi di seluruh dunia sekali lagi bersatu di tangan Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, dalam acara Bayat Internasional, memperbaharui janji kesetiaan mereka. जहां में नहीं है कोई मोल इसका. Kemudian pada malam harinya, Huzur menyampaikan pidato penutupan, mengakhiri rangkaian acara resmi Jalsah Inggris 2026, dan mengingatkan para Ahmadi tentang tanggung jawab mereka yang berkelanjutan setelah kembali ke rumah. Namun setelah berakhirnya Jalsah, kegiatan Huzur terus berlanjut. Setelah sesi terakhir, Huzur menerima berbagai perwakilan dan tamu yang telah datang dari seluruh penjuru dunia. Di antaranya sebuah delegasi dari Spanyol. Huzur bertanya, dan ini adalah pertama kalinya Anda datang ke sini, Tuan Anggota Dewan, bagaimana Anda melihat tempat ini? Sangat baik. Dan kami telah menetapkan beberapa perjanjian untuk dilakukan. Mungkin pada bulan Oktober kami akan membawa salah satu yayasan ke Madrid untuk membicarakan tentang apa yang sedang terjadi di negara Anda, dengan masyarakat Anda, membicarakan tentang upaya anti kekerasan dan keadilan. Insya Allah, beliau akan berusaha membantu dengan mengangkat isu penganiayaan terhadap Ahmadi di Parlemen Spanyol. Beliau mengatakan bahwa merasa terkejut saat meninggalkan tempat ini karena kehadiran di sini 5 bahkan 10 kali lebih banyak dari populasi Pedro Abad. 20 kali lebih banyak. Huzur bertanya, kehadiran di sini 25 kali lebih banyak dari populasi Pedro Abad, dan tidak diperlukan polisi di sini, dan tidak ada masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum di sini. Y se convive, pero que aquí es cuando realmente se siente por la dimensión que tiene. Di Pedro Abad, kami memahami apa sesungguhnya Jemaat Ahmadiyah itu. Namun ketika kami datang ke sini, kami dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang jemaat ini. Huzur bertanya, Anda hanya memiliki populasi 2.000 orang dan saya telah melihat bahwa Anda memiliki banyak rumah dan banyak bangunan bertingkat. Untuk siapa itu? Beliau mengatakan, kami akan membuat lebih banyak rumah lagi karena kami ingin banyak orang datang ke Pedro Abad. Huzur bersabda, saya melihat mereka membangun flat yang banyak. Beliau mengatakan, meskipun kami kecil jumlahnya, namun hati kami besar. Huzur bersabda, ya, kita harus memiliki hati yang besar. Kelompok lain adalah perwakilan dari Belgia. Pada acara ini, dalam pidato Anda yang Anda sampaikan mengenai perempuan, bahwa perempuan harus belajar, harus lebih banyak mengeksplorasi, harus lebih cerdas dari laki-laki. Saya juga membuat artikel-artikel ini tentang setiap pidato yang Anda berikan. Jadi Anda dapat membacanya di indegazette.be. Akan ada 6 artikel di sana. Dan sekarang kami memiliki 3 juta pembaca. Pertama kali saya datang ke sini, 4 tahun lalu, saya memiliki 70.000 pembaca. Jadi saya berharap selama saya datang ke sini, setiap kali saya datang, saya mendapatkan lebih banyak pembaca. Jadi saya berharap Anda masih akan mengundang saya di masa depan sehingga kita bisa menjadi sangat besar. Huzur bertanya, jadi Anda memiliki organisasi yang sangat besar. Sebenarnya ini adalah sebuah semangat. Saya melakukannya karena semangat tinggi. Tidak ada publisitas di dalamnya.
Ini juga gratis untuk semua orang. Tidak ada yang harus membayar. Dan ini adalah sebuah pilihan. أنا عايش بأوروبا وشفت يعني إذا بدك كيف الأوروبيين ينظروا للإسلام، لكن وقت اللي جيت على المؤتمر هو أول مرة بشوف هون بشوف لا إكراه في الدين، يعني في كان شيء منظم، شيء حلو كتير ورائع جدا، يعني راجعين بأفكار كتير حلوة عن الإسلام. Saya tinggal selama 40 tahun di Eropa dan selalu menjadi perhatian saya bagaimana orang-orang Eropa memandang Islam. Ini adalah pertama kalinya ketika saya datang ke sini dan saya melihat contoh ajaran-ajaran yang agung serta penyajian Islam dalam sifatnya yang sejati di Eropa. Saya melihat moderasi, cinta, dan rasa hormat terhadap agama-agama lain. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas acara ini, dan saya berharap agar acara ini terus berkembang lebih lanjut. Beliau mengatakan sangat mengharukan dan bahkan saya merinding selama jalsah. Itu sangat mengharukan terutama dengan pidato Huzur. Saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Saya memiliki satu permintaan sebagai seorang Lebanon kepada Huzur bahwa mereka harus mengakhiri perang di Lebanon dan menghentikan para musuh. Huzur bersabda, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya. Kami sudah berdoa dan saya terus mengingatkan para Ahmadi untuk berdoa bagi mereka. Huzur, saya baru saja mengetahui tentang jemaat belakangan ini, bagaimana perkembangannya. Ketika saya datang ke sini, saya melihat bagaimana 51.000 orang ini hidup bersama tanpa ada pertikaian. Saya telah menghadiri banyak konferensi tingkat tinggi seperti di Davos, Doha, dan banyak acara lainnya. Saya melihat acara ini bahkan lebih terorganisir dan hal ini memberi saya kebanggaan sebagai seorang Muslim untuk diwakili dalam organisasi ini. Huzur bertanya, dan Anda bekerja dengan Uni Eropa? Anda juga dapat meminta orang-orang Anda untuk berupaya menghentikan perang di Lebanon, di Gaza, dan di Timur Tengah. Kami berusaha sebaik mungkin, tetapi semua orang selalu terpecah belah. Huzur bersabda, Anda perlu upaya yang lebih besar. Tentu saja, terima kasih. Huzur juga dengan penuh kemurahan hati menerima delegasi dari berbagai negara. Bagaimana Anda melihat jalsah kami di sini? Como siempre, tercera vez que vengo, encuentro muy lindo, muy inspirador. Y sobre todo el amor y el cariño que siente parte de cada uno de ustedes. Huzur, ini adalah kunjungan yang ketiga kali dan ia mengatakan seperti biasanya sangat menginspirasi, khususnya rasa cinta dan persaudaraan yang terjalin di antara para anggota jemaat. Bagaimana Anda melihatnya? Bagi saya ini adalah pertama kalinya saya datang. Ini adalah suatu kehormatan yang penting untuk mengetahui bagian ini. Huzur bertanya, apakah Anda melihat ada kekurangan yang sangat besar dalam sistem dan organisasi kami? Kami berusaha untuk taat hukum dan rendah hati. Anda adalah organisasi yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat acara ini? Ini adalah acara yang luar biasa. Saya benar-benar senang telah mendapat kesempatan menyaksikan pesan damai yang telah Anda sampaikan kepada seluruh jemaat. Dan juga keramahan, yang untuk itu saya benar-benar berterima kasih dan saya sungguh bersyukur. Jadi sangat luar biasa. Salah satu perwakilan berasal dari Luxembourg. Huzur bertanya, apa yang Anda lihat di sini dalam pertemuan kami? Saya merasa sangat terhormat untuk datang dan diundang. Ini adalah pertama kalinya saya mendapat kehormatan untuk datang dan saya merasakan seluruh persaudaraan di sini. Saya merasa saya dan putra saya seperti di rumah sendiri. Apa pengalaman Anda di sini? Anda memiliki agama yang luar biasa dan Anda memiliki jemaat yang luar biasa dan sungguh menakjubkan. Kelompok lain adalah berasal dari Senegal. Huzur bersabda, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Jika mereka terus menyatukan umat Islam dengan cara ini, maka kekuatan mereka di dalam negeri mereka akan meningkat dan umat Islam pun akan mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut. Saya adalah anggota parlemen. Ya, di Senegal. Huzur bersabda, baik, Masya Allah. Jadi ini adalah pertama kalinya Anda datang ke sini. Ya, ini adalah pertama kalinya saya. Ayah saya dulu sering datang ke sini. Bagaimana Anda melihat acara ini? Seperti yang Anda sampaikan, cinta untuk semua, kebencian untuk tidak seorang pun. Itulah yang saya saksikan. Huzur bertanya, kemudian apakah suasananya damai? Suasananya juga damai dan semua orang benar-benar penuh hormat. Sungguh menghangatkan hati melihat bagaimana orang-orang berperilaku dengan cara seperti itu. Huzur bersabda, beginilah cara Anda demi menciptakan perdamaian di negara Anda, di Afrika, dan di seluruh dunia.
Ya, itulah yang kami usahakan. Seperti yang Anda sampaikan, ini seperti sebuah pelajaran bagi kami. Selanjutnya adalah pertemuan dengan perwakilan dari Turki. Upaya Anda untuk perdamaian sangat dihargai. Huzur bersabda, apakah beliau membantu jemaat Ahmadiyah di sana dengan suatu cara? Anda harus membantu orang-orang memahami bahwa para Ahmadi memang benar-benar Muslim. Ini adalah beberapa cuplikan dari kegiatan Huzur selama Jalsah Salanah Inggris 2026. Namun setelah berakhirnya Jalsah, pertemuan Huzur terus berlanjut dengan berbagai perwakilan lainnya di pekan berikutnya. Pertemuan ini akan ditampilkan dalam episode berikutnya di acara minggu ini bersama Huzur. Pada khutbah Jumat minggu ini, Huzur menyampaikan kesan-kesan yang mendalam yang diterima dari para tamu. Huzur menyampaikan kesan dari seorang menteri dari Gambia. Yang pertama yang ada di hadapan saya saat ini adalah Tuan Lamin Jabi, Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Gambia. Beliau mengatakan, dengan menyaksikan Jalsah Salanah, saya terpesona oleh kedalaman hakikatnya yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah pertemuan agung berskala dunia yang berdiri di atas landasan pengabdian yang tulus ikhlas dan pengorbanan yang diam namun teguh tak tergoyahkan. Sungguh mengharukan untuk mengetahui bahwa pertemuan sebesar ini dimulai hanya dengan 75 orang di Kadian, dan kini telah menjelma sebagai sebuah mahakarya yang menakjubkan dari segi organisasi dan pengaturan. Acara ini disiarkan melalui satelit ke 200 negara di seluruh dunia, dan yang juga membuat saya takjub adalah bahwa untuk penyelenggaraannya tidak diperlukan polisi sama sekali, tidak ada iming-iming materi apapun. Para pejabat tinggi, para dokter, dan para pemuda, dengan mengesampingkan kedudukan duniawi mereka, mereka secara sukarela membersihkan lantai, memasak makanan di atas tungku, dan mengarahkan lalu lintas. Dan ketika azan dikumandangkan untuk sholat, kumpulan massa yang penuh semangat dan terdiri dari berbagai kebangsaan ini seketika beralih ke keheningan yang sempurna hingga suara jarum jatuh pun tidak terdengar. Pemandangan ini memberikan saya suatu kesadaran yang nyata tentang adanya kedisiplinan bersama dan keterikatan rohani yang hampir tidak ada dalam dunia materialistis dewasa ini. Kemudian beliau menuturkan keikutsertaan dalam beat internasional, di mana sebuah rantai manusia yang berlinang air mata menghubungkan ribuan orang dengan sang imam mereka, menjadikan hubungan yang istimewa ini terasa luar biasa bagi saya. Kesan abadi saya adalah bahwa pengaruh agung jemaat di dunia ini bukanlah hasil dari kekayaan materi atau ambisi politik, melainkan merupakan buah dari ketakwaan yang sempurna dan keterikatan pada pesan perdamaian yang sejati dan nyata.